Atau saya yakin lah itu bohong yang disampaikan oleh kepala desa. Ternyata persoalan di PIK 2 ini bukan khas Tangerang dan Banten. Iya. Tadi Mas Novel sudah sebut ada di Sidoarjo, ada di Sumenep, ada di Subang, ada di Makassar. Oh, Makassar juga. Ada di Rempang juga. Oh, benar-benar. Biaya pengangkutan logistik di darat itu jauh lebih mahal daripada di laut. Di laut, di darat bisa 8 kali lipat harganya atau 10 kali lipat. Jadi dalam logika saya, kalau kebutuhan untuk pengurukan, seandainya kebutuhan reklamasi, pasti yang paling murah adalah pakai pasir laut karena jauh lebih murah. Apalagi sekarang ada kapal penghisap tuh Pak Bibi. Waktu yang kita adukan kan terkait dengan pemagaran bambunya. Tapi kan berkembang bahwa ini ada indikasi suap, gratifikasi gitu ya, melibatkan orang-orang besar gitu, maka ada 180 bidang kan. Oh, 180 bidang? 180 bidang dan di situ ada sekitar 17 atas nama pribadi-pribadi. Nah, kemarin sudah terungkap tuh, ada orang yang merasa namanya dicatut dalam SHM itu. Yang menariknya adalah ini seolah-olah coupling ini punya anaknya, ya warisan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya dianggap meninggal dunia, padahal orangnya masih hidup bapaknya. Oh gitu. Jadi yang kemarin rame itu adalah orang tuanya sendiri. Saya masih hidup, kenapa saya dianggap meninggal dunia? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan masalah pagar laut dan beberapa masalah lain terkait dengan PIK 2 dan banyak lagi info-info atau update-update yang kita bisa bincangkan hari ini. Dan untuk membincangkan terkait dengan update ini, tentunya yang paling update hari ini yang saya sering lihat ya, itu adalah Mas Gufroni. Waduh, apa kabar Mas Gufroni? Alhamdulillah sehat Bang. Saya lihat video-video Mas Gufroni mengupdate masalah-masalah di PIK 2. Saya melihat sambil terenyuh, sedih, tapi marah juga karena persoalannya begitu kebangetan gitu. Dan untuk membicarakan itu bersama dengan kita juga ada Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak Bibi? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara terkait dengan masalah pagar laut PIK 2, tadinya Pak Bibi, saya itu mengira pagar laut itu cuma dibuat dekat dari pantai. Ternyata 1 kilo, 2 kilo. Wow. Dan setelah melihat beberapa tren dari informasi-informasi yang kita bisa peroleh belakangan ini, memang itu arahnya mau dibuat reklamasi. Tapi hebat loh, ini dibikin duluan sertifikatnya. Dan namanya pola sertifikat kan biasanya ada berproses kan, nggak mungkin tiba-tiba. Sebelum bicara untuk mentelaah soal hukumnya, walaupun Mas Gufroni juga ahli hukum, tapi Pak Bibi kan lebih senior lah paling nggak gitu. Saya ingin menanyakan ke Mas Gufroni soal update informasi belakangan, karena ada beberapa terkait dengan yang Mas Gufroni sampaikan ketika di dekat dermaga itu yang bawa ikan itu menarik juga untuk dibahas. Dan terkait dengan tempat kantor pembebasan lahan yang di situ juga di endorse lah ya, atau didukung ya oleh Abdesi ya namanya. Nah, silakan. Ya, jadi gini Bang, saya kan tidak ada hari libur sebetulnya. Wah, dahsyat. 3 hari libur panjang, saya malah keliling-keliling. Jadi tidak sekedar saya masuk ke TV atau ngisi podcast, tapi saya menelusuri wilayah-wilayah di Tangerang untuk mendapatkan fakta yang lebih real. Jadi memang saya ada beberapa tempat yang saya datangi ya. Misalnya saya ke Pelelangan Cituis. Oh, yang kayak dermaga itu? Ya, dermaga itu Pelelangan Cituis namanya, itu ada di Kecamatan Sukadiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan update ya. Dan di sini di belakang ada Pelelangan Cituis. Saya baru belanjaikan ya, ini hari Sabtu tanggal 25 Januari. Karena memang ini untuk kebutuhan di rumah. Tadi saya baru beli ikan di Pelelangan Cituis. Di sini ada ikan kembung tuh ya, yang masih segar. Kemudian di sini ada kepala ikan kue.
Kemudian ini balakutep ya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak begitu familiar dengan istilah balakutep. Tapi ini sejenis cumi dan ini kesukaan kami di rumah. Nah, baik saudara sekalian, saya mau perlihatkan ini di sebelah kanan saya. Ya, di sebelah kanan saya ini ada pagar-pagar bambu yang belum dibongkar, ya, atau belum sempat dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan juga KKP. Ini posisinya di Kecamatan Sukadiri ya, di Desa Karangserang. Ini masih ada pagar bambu yang membentuk kapling-kapling. Nah, kapling-kapling, dan di ujung sana itu masuk wilayah Kecamatan Paku Haji. Ada namanya Desa Kohod. Nah, di sanalah Desa Kohod yang lagi viral soal adanya HGB dan SHM palsu atau abal-abal. Ada sekitar 180 bidang. Kemarin Pak Menteri bilang bahwa sudah ada 50 ya HGB yang sudah dicabut. Yang lainnya mungkin sedang proses. Jadi Desa Kohod inilah awal muasal adanya kapling-kapling. Ya, ada HGB palsu. Dan di sini saudara sekalian, di sebelah kiri saya itu juga masih ada pagar-pagar bambu yang memang belum dicabut. Karena saking panjangnya pagar bambu ini, jadi belum semua pagar bambu ini dicabut. Di sana arahnya itu nanti ke Tanjung Kait. Oke. Kemudian setelah Tanjung Kait, kemudian masuk ke Mauk, kemudian ke Miri, lalu Kronjo, Muncung. Jadi panjangnya memang 30 km lebih. Maka oleh karena itu, maka kami minta kepada polisi atau APH untuk menindak tegas untuk memproses pelaku di balik pemagaran bambu dan termasuk HGB SHM yang palsu-palsu itu. Dan untuk saat ini kami segera mendesak kepada aparat untuk segera memeriksa kepala Desa Kohod. Karena awal timbulnya HGB palsu ada di Desa Kohod. Jadi kami minta polisi untuk segera panggil periksa kepala Desa Kohod, Bapak Arsin. Dan kalau sudah terbukti unsur pidananya maka segera ditetapkan tersangka. Kemudian kami minta juga kepada 16 kepala desa yang lainnya yang saat ini mengajukan permohonan survei ke BPN terkait dengan kapling-kapling laut untuk segera diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, terima kasih. Saya Gupron, warga Kecamatan Sukadiri ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang nampaknya itu pagar memang belum dibongkar karena saking panjangnya mungkin barangkali panjangnya pagar laut ini sehingga pada saat saya datang ke lokasi memang belum dibongkar. Itu yang 30 kilo lebih itu ya? Ya, 30 kilo lebih. Bahkan di situ kan sebetulnya adalah tempat yang sebetulnya untuk keluar masuk nelayan ya. Ya, karena di situ ada pelelangan ikan juga. Ya. Jadi saya membayangkan sebetulnya kalau ini jadi pagar lautnya jadi lalu dibangun reklamasi, sepertinya memang nelayan akan semakin terisolir. Agak sulit dia untuk bisa berlabuh. Ya. Karena dia harus melewati permukiman elit itu. Kan setahu saya pasti ada pembatasan itu. Enggak sembarangan orang lewat begitu saja melewati permukiman elit. Jadi pengaruhnya nanti dampak ke ekonomi, lingkungan dan yang lainnya. Kemudian yang menarik Bang, saya kemudian datanglah ke Kronjo. Ternyata di situ ada sebuah kantor. Kantor pembebasan lahan ya. Dan itu didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Itu kantornya siapa? Ini kantor anak perusahaannya Agung Sedek Group. Oh gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya hari ini berada di daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari sekitar pukul 8:30 pagi. Saya sengaja datang ke sini karena kemarin ada beberapa video foto-foto yang dimana ada kantor pembebasan lahan. Nah, coba lihat sini. Nah, sini coba lihat sini ada kantor pembebasan tanah proyek PT Kukuh Mandiri Lestari didukung Abdesi Kabupaten Tangerang. Ini menarik ya saudara sekalian bahwa ini sebetulnya ini sangat ada kaitannya dengan proyek pembebasan lahan PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 karena yang melaksanakan proyeknya adalah PT Kukuh Mandiri Lestari yang
di mana PT ini adalah anak perusahaan dari Agung Sedai Group dengan direkturnya adalah Nono Sampono ya. Jadi ini sudah jelas ada kantornya. Mungkin karena masih pagi jadi belum buka. Nah, yang menariknya adalah ini ada didukung Abdesi. Abdesi itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia ya, Kabupaten Tangerang. Jadi sangat jelas bahwa proyek pembebasan lahan yang terjadi di Kabupaten Tangerang itu nyata-nyata jelas didukung oleh Abdesi. Ya, yang dimana beberapa waktu yang lalu Ketua Abdesi telah melaporkan Bapak Muhammad Saididu ke Polres Kota Tangerang. Dan kebetulan saya adalah sebagai salah satu kuasa hukumnya. Ketua Abdesi atau Mas Kota dia mengatakan bahwa Abdesi tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kita nggak ada urusan dengan PIK 2. Kita nggak tahu menahu soal pembebasan. Tapi dengan adanya kantor ini jelas ya bahwa Abdesi menjadi bagian dari proyek pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di pesisir Tangerang Utara. Saya lebih menyebutnya adalah bukan pembebasan lahan, tapi perampasan lahan. Ya, perampasan lahan milik masyarakat dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara ditekan sehingga mereka terpaksa melepaskan sawah dan tambak-tambaknya. Kemudian terkait dengan isu hari ini yang bergulir soal HGB palsu, ya SHM palsu di daerah Kohod, itu tentu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bahwa ini hanya kepala desa Kohod yang terlibat, tapi ini sudah sistematis melibatkan seluruh kepala desa yang desanya masuk proyek PIK 2, termasuk 16 desa lainnya yang saat ini yang telah mengajukan pengukuran atas tanah-tanah kapling yang ada di lautan. Jadi dalam hal ini tentu kita minta agar Abdesi juga harus diminta pertanggungjawabannya. Ya, Abdesi sebagai lembaga dan termasuk pengurus-pengurusnya harus diminta keterangan oleh Kejaksaan Agung atas persoalan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, di mana sawah-sawah sudah rata dengan tanah, kemudian tambak-tambaknya sudah digusur. Maka tentu semuanya harus diminta pertanggungjawabannya, tidak hanya kepala desa, termasuk juga adalah Ketua Abdesi, baik Ketua Abdesi Pusat dan termasuk adalah Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang. Demikian yang bisa saya kabarkan pada pagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang direkturnya kantor itu kan fungsinya untuk pembebasan lahan. Berarti betul. Untuk Agung Sedayu Group ya. Betul. Jadi saya agak kaget kok didukung Abdesi Kabupaten Tangerang. Makanya saya datang itu. Ya memang waktu itu masih pagi ya. Jadi memang kantornya belum buka. Nah, saya sangkut pautkan ini hubungan Abdesi dengan PIK 2 apa? Ya, menarik. Bukan sangkut paut. Ya, ada kaitan, ada nggak kaitan antara Abdesi dengan proyek PSN PIK 2? Jadi saya akhirnya kilas balik dulu. Abdesi ketuanya kan Mas Kota. Pernah melaporkan Bapak Muhammad Saididu di Polres Kota Tangerang. Karena kan Pak Saididu kan soal ketidakadilan penggusuran yang dilakukan oleh pengembang PSN PIK 2. Lah kenapa Mas Kota yang lapor? Jadi saya menduga jangan-jangan ini ada kepentingan apa gitu loh. Gitu. Jadi semakin jelas bahwa Abdesi bagian dari pembebasan lahan atau bahasa saya perampasan lahan milik masyarakat dengan harga yang sangat murah. Jadi dengan semakin dibahas dan terbuka ke publik, akhirnya fakta-fakta semakin banyak muncul ya. Dan setelah dilihat ternyata saling berkaitan. Nah, ini luar biasa sekali. Apalagi sekarang ada kasus di Desa Kohod melibatkan kepala desa gitu ya soal HGB palsu gitu. Maka ini semakin membuktikan bahwa ada keterlibatan para kepala desa. Saya sebut para kepala desa yang wilayahnya terdampak dari proyek PIK 2. Jadi ada 16 kepala desa yang diduga terlibat dalam manipulasi untuk terbitnya HGB palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari Desa Pronjo, Kecamatan Pronjo, Kabupaten Tangerang,
ingin menyampaikan satu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat Desa Kronjo, karena ada informasi ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala Desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang gitu ya yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohot. Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang, yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak kepada Pak untuk menjelaskannya, silakan Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya. Jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu, Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisa jelasin, mau ditambahkan? Silakan. Perkenalkan diri namanya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Saifuddin ya, dari Kronjo. Artinya kami di sini tidak punya apa-apa ya. Juga tidak mewakili daripada keluarga, karena memang keluarga kami sini sudah tercatat. Cuman kami sebagai keluarga Desa Kronjo merasa prihatin dan kemudian juga sangat terusik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, akhirnya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Bungcung, di Kronjo, di Padang Ilir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk. Berarti itu belum terbayar atau belum dibayarin. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf deh, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Campur, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Kronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Nah, mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin. Dan saya kan sempat nyimak tuh terkait dengan Desa Kohot ya. Karena kepala Desa Kohot ini kan yang membantah ucapan dari Nusron Wahid ya, yang Menteri BPN yang menyampaikan soal ini wilayah laut, disampaikan enggak, itu masih wilayah tambak atau apa gitu ya. Padahal kalau mau diperiksa betul itu pakai citra satelit mudah dilihat. Dan saya kira negara punya data itu. Artinya seandainya, atau saya yakin lah itu bohong yang disampaikan oleh kepala desa. Untuk membuktikan dia bohong apa enggak, mudah dengan dilihat dengan citra satelit gitu. Dan itu sangat simple, nggak perlu dibantah-bantah gitu. Tapi yang menarik adalah
belakangan ini katanya kepala desanya kabur atau hilang. Ya, ini informasi yang menarik. Dan yang menarik adalah di rumahnya mobilnya cukup bagus ya. Tapi kita nggak bahas itulah ya. Nanti jadi nggak enak. Cuman saya heran loh, kepala desa mobilnya Rubicon, ada mobil Honda Civic satu lagi. Ini memang dulunya sudah kaya atau jangan-jangan ada korelasi dengan persoalan-persoalan ini. Tapi nanti kita bahas setelah kita dapat fakta-fakta lebih jauh ya. Pak BW, kalau bicara terkait dengan masalah persoalan surat air ya, surat tanah maksud saya, di atas air soalnya saya bingung bilang surat tanah nanti di atas air kan jadi salah jadinya. Surat tanah ini Pak BW. Proses untuk menjadikan surat itu menjadi menjadi sertifikat baik HGB ataupun katanya ada yang hak milik bahkan itu kan nggak tiba-tiba, berproses. Harusnya dari masyarakat yang mengajukan melalui desa, terus kemudian ada proses pengukuran, verifikasi dan lain-lain sampai kemudian kepala BPN atau BPN yang membuat surat itu menjadi legal gitu kurang lebih. Dan kalau saya lihat di beberapa kasus ternyata ada, contohnya di Subang, itu ada masyarakat-masyarakat yang namanya dicatut. Jangan-jangan di situ juga ada tuh di Tangerang. Atau jangan-jangan di tempat-tempat lain juga ada. Artinya fenomena ini mulai terkuak gitu. Orang semakin banyak melihat. Bahkan katanya di daerah Sidoarjo juga ada, jangan-jangan di Papua juga ada tuh Pak Bi. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi fakta-fakta itu banyak sekali. Melihat kejadian ini, saya malah melihat ini begitu besar persoalannya. Dan bisa jadi banyak praktek korupsi di dalamnya. Karena kalau masyarakat bisa dicatut berarti kan kepala desa bermain, kurang lebih begitu. Dan kemudian ada oknum-oknum di BPN bermain. Ada oknum orang-orang dari pemerintahan bermain. Dan biasanya kalau bermain tapi tidak ada orang yang akan beli lah gitu ya, atau ada orang di belakang itu yang menjadi pemodal atau orang yang pasti akan membeli, saya kira tidak ada yang melakukan itu. Artinya potensi tidak adanya praktik korupsi besar di situ. Pak BW punya perspektif apa untuk menjelaskan itu Pak BW? Persoalan PSN PIK 2 pagar laut itu bukan masalah sederhana sebenarnya. Ya. Jadi tidak bisa disederhanakan. Ada kompleksitas problem yang ada di situ. Mari kita periksa satu-satu. Yang pertama, ternyata persoalan di PIK 2 ini bukan khas Tangerang dan Banten. Iya. Tadi Mas Novel sudah sebut ada di Sidoarjo, ada di Sumenep, ada di Subang, ada di Makassar. Oh, Makassar juga. Ada di Rempang juga. Oh, benar. Jadi kalau saya mau bilang, berarti masalahnya ini masif, Mas. Ya. Terus Mas Novel tadi sudah bilang juga bahwa pelaku kejahatan ini telah melakukan modifikasi kejahatannya. Jadi sudah terjadilah yang disebut dengan metamorfose kejahatan itu. Di mana di situ kelihatan sekali ada yang disebut dengan unsur terstruktur. Terstruktur itu apa? Orang-orangnya bukan satu orang. Ada capitalnya, pemilik cuannya, yang membiayai itu untuk membuat proyek-proyek besar, dan mereka tidak hanya punya uang, mereka bisa mengubah isu mengenai proyek privatisasi atau proyek privat itu menjadi PSN. Itu kan sesuatu tuh. Jadi disitulah unsur keterlibatan negara atau pemerintahan ada di situ. Terus kedua tadi abdeksi yang disebut oleh Sobat Al-Ghufroni, Al-Kohoti itu. Itu asli dari Kohot ya Bang? Karena menceritakan soal Kohot terus-menerus. Kan ada 16 kepala desa di salah satu kabupaten, itu kan artinya Mas orang-orangnya itu dan ada asosiasinya. Betul. Terus kemudian hari ini juga Mas Novel, Menteri BPN itu sudah memecat, bukan memecat ya, menonjobkan atau mengganti jabatan 8 orang loh Mas. 8 orang ya. Oke. Ada yang namanya Joko nggak itu ya? Kayaknya kalau inisial sih Mas. Iya. Nah, kalau itu terjadi, apalagi tadi Mas Novel menambahkan di Subang ada seseorang bernama Joko. Setelah dia berhasil membuat 307 bidang atas wilayah 460 hektar, dia dipindahkan ke Tangerang. Artinya kan
pemindahan ini bukan perkara pemindahan biasa ini. Iya, iya. Nah, ini artinya saya mau bilang ini masalah ini terstruktur. Selain masif di mana-mana, terstruktur. Nah, sekarang di mana letak sistematiknya itu? Sistematiknya itu adalah teman-teman, ini orang memerlukan bagian tertentu dan itu ada yang mengkoordinasikan, Mas. Jadi ini sangat sophisticated nih. Terstrukturnya bukan hanya orang-orang yang punya uang, tapi kemudian ada manipulasi-manipulasi kan. Di situlah mafia bekerja. Jadi seolah-olah kita tuh cuma ngomong tadinya ini urusan orang yang punya duit. Enggak, ini ada mafia yang ikut bekerja. Mafia ini bisa juga atas keuntungannya sendiri, tapi juga menjadi bagian dari pemilik capital ini kan. Bisa seperti itu. Nah, itu sebabnya menurut saya bagian yang pertama, jangan pernah meremehkan soal pagar laut dan menyederhanakannya. Kalau pakai yang lebih filosofis, ini mestinya Al-Kohot yang ngomong ini. Tanah adalah kehidupan. Siapa yang menguasai tanah, maka dia menguasai kehidupan. Tapi sekarang yang memanipulasi tanah, dia sebenarnya sedang melakukan proses pemiskinan terhadap kehidupan itu. Itu terjadi kayak gitu. Jadi proses pemiskinan sedang berlangsung dengan penguasaan tanah dengan cara memanipulasi. Saya mau ngomong sampai di situ dulu nih. Menarik. Gufroni nanti bisa nambahin lagi. Tapi Pak Bewi, saya mau nambahkan sedikit nih. Yang Pak Bewi katakan tadi kan soal terstruktur. Yang kedua kaitan dengan PSN, artinya ini nggak mungkin nggak ada kaitan keterlibatan negara dalam konteks oknumnya tentunya. Dan satu lagi Pak Bewi, aturan yang membuat legal pasir laut yang dikatakan sebagai sedimentasi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mungkin pengurukan dan lain-lain. Yang menariknya begini, dulu orang termasuk saya menduga itu akan dimanfaatkan untuk dijual ke Singapura. Tapi mulai kejadian ini, jangan-jangan emang mau dipakai sendiri itu. Karena emang kebutuhannya kan banyak sekali. Kalau mengandalkan kemudian pasir atau tanah yang dari gunung, itu mungkin cost-nya terlalu besar. Tapi kalau diambil dari laut dengan menggunakan istilah sedimen kayak atau apa kayak, itu jauh akan lebih murah. Ini yang saya melihat, jangan-jangan itu semua ada kaitannya tuh Pak Bewi. Sebenarnya ada 3 isu Mas di situ. Ada orang yang mengambil pasir laut untuk diekspor. Pasti ada ininya juga, ada rentenya di situ kan. Jadi dia mendapatkan konsesi untuk menambang pasir itu. Satu. Terus yang kedua, ada yang kemudian mendapatkan, dia lebih mencari konsesi dan menggunakan pasir laut di sekitar konsesi itu untuk kemudian membuat reklamasi. Nah, itu pemain biasanya kalau gini adalah pengembang. Kalau yang satu itu cuma pengekspor itu. Jadi karena gini Pak, sekian lama itu ekspor pasir laut di stop, nggak boleh. Iya, betul. Dan kemudian belakangan memang itu dibuka kembali. Betul. Nah, ketika dibuka kembali, tadinya orang banyak mengira itu akan dikirim ke Singapura karena memang kebutuhan di sana besar. Tapi melihat kebutuhan di sini besar, saya kira karena gini Pak B, saya pernah mendengar dari seorang ahli ekonomi yang menggambarkan biaya pengangkutan logistik di darat itu jauh lebih mahal daripada di laut. Di darat bisa 8 kali lipat harganya atau 10 kali lipat. Jadi dalam logika saya, kalau kebutuhan untuk pengurukan, seandainya kebutuhan reklamasi, pasti yang paling murah adalah pakai pasir laut karena jauh lebih murah. Apalagi sekarang ada kapal penghisap tuh Pak B. Kan itu kan ada nanti yang disebut dengan overhead cost ya Mas. Biaya produksinya itu. Kalau ngambil di situ, dia punya teknologinya tinggi dan taruh di sekitar situ. Jadi kan jauh lebih murah lagi Kalau mulai mapas gunung, bawa dari itu jauh lebih mahal. Maka kemudian menyedot pasir dan menimbun pasir di sekitar wilayah yang disedot itu jauh lebih murah. Tapi menambangnya dan mengirim itu juga jauh bisa dapat untung juga. Cuman yang jadi soal kan gini Mas. Satu, ini bukan soal menambang, tapi soal kepemilikan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 itu menyatakan hak pengusahaan perairan pesisir itu dilarang karena bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada fakta lain. Sejak adanya undang-undang mengenai cipta kerja, dia menurunkan berbagai peraturan pemerintah. Dan kemudian membuat definisi tanah, Mas. Tanah itu adalah yang di permukaan bumi, di ruang atas tanah, dan di ruang bawah tanah.
Jadi laut memang tidak bisa dijadikan hak milik, tapi bisa diberikan hak pengusahaan. Disitulah proses manipulasi terjadi. Ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang kita baru Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya bagian dari proses instrumentasi hukum supaya proses korupsi di bidang pertanahan itu bisa menjadi legal dan lebih mudah lagi. Ini baru ketemu nih. Artinya dipersiapkan jauh-jauh hari ini ya. Itu yang disebut dengan sistematiknya di situ. Kejahatannya itu sangat sistematik sekali. Ini yang jadi ini nggak bisa disederhanakan seperti itu. Bahwa saya setuju Sobat Gufron itu mengadukan itu adalah pintu masuk. Pagar adalah pintu masuk. Setelah itu kita mesti bongkar mafia tanahnya. Karena keterlibatan unsur-unsur yang ada di BPN, unsur-unsur mafia yang di luar dan kemudian pemilik kapital untuk penguasaan wilayah itu menjadi sesuatu di sini. Menarik sekali itu. Jadi kalau melihat dari cerita Pak BW ini dan apa yang kita diskusikan tadi, ini menggambarkan bahwa kalau hanya ditangani sektoral, jadi nggak nyambung nih. Bagaimana aparatur mestinya bisa melihat ini dalam perspektif yang lebih luas, sehingga aktor intelektualnya akan kelihatan gitu. Tapi kalau ditangani sektoral, jangan-jangan itu menjadi bagian dari upaya untuk menutup agar orkestrasi besarnya itu nggak muncul di permukaan. Kalau dari Mas Gufroni, yang diperoleh dari fakta-fakta lapangan itu seperti apa sih? Contohnya begini, yang saya ingin perlu diungkapkan juga ya saya kira ya. Soal bukan fakta-faktanya saya kira sudah ada ya. Pengkaplingan laut dan kemudian dibuatkan sertifikat lah gitu ya. Ada nggak nama-nama masyarakat yang dicatut seperti di Subang dan kemudian proses itu tentunya melibatkan bisa jadi oknum-oknum di pemerintahan baik di desa maupun di tempat lain. Gimana, Mas Gufron? Ya, ini kan bermula dari Desa Kohod ya. Ditemukannya kapling-kapling laut. Ada 180 bidang kan? 180 bidang? 180 bidang dan di situ ada sekitar 17 atas nama pribadi-pribadi. Nah kemarin sudah terungkap tuh. Ada orang yang merasa namanya dicatut dalam SHM itu. Yang menariknya adalah ini seolah-olah kapling ini punya anaknya. Ya warisan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya dianggap meninggal dunia, padahal orangnya masih hidup bapaknya. Oh gitu. Jadi yang kemarin rame itu adalah orang tuanya sendiri. Saya masih hidup, kenapa saya dianggap meninggal dunia? Oh, artinya banyak manipulasi dan membuat surat palsu di situ. Surat palsu. Ini kan keterlaluan, orang hidup dianggap sudah meninggal dunia. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah ini pemohonnya atas nama anaknya. Gitu. Itu satu ya. Kemudian kami pun mendapatkan data juga pengakuan dari warga. Saya sebut saja ya. Itu ada di Desa Kronjo. Saya sudah buat itu pengakuannya. Nah, yang menarik di Desa Kronjo itu ada 17 nama seolah-olah dia sebagai pemohon untuk bisa diterbitkan sertifikat atas tanah laut itu ke BPN. Ini masih proses ke BPN. Iya. Dengan luasnya itu sekitar 80 hektar. Iya. Nah, dari 17 ini dimungkinkan bahwa ini nama-nama yang dicatut oleh oknum kepala desa Kronjo. Jadi kemarin saya ketemu dengan keluarganya itu 4 atau 5 orang namanya dicatut padahal mereka nyata-nyata tidak punya itu tanah di atas laut itu. Yang katanya dulu bekas tambak-tambak kena abrasi. Jadi mereka mengatakan bahwa keluarga kami tidak punya ya tanah di atas laut itu. Iya. Gitu. Kalaupun ada tanah darat ya paling 100-200. Tapi kalau sampai itu intinya. Jadi jelas ini memang kejahatan sistematis melibatkan banyak kepala desa, bukan hanya Desa Kohod, bukan hanya Desa Kronjo, tapi 16 desa ini memang sudah dikondisikan dan suratnya hampir sama isinya, kecuali nama-nama warganya yang berbeda-beda dengan luas yang berbeda-beda. Dan seandainya yang bermain itu adalah kepala desa seandainya, dan kemudian dibikinlah proses pengusulan sertifikat oleh kepala desa. Kalau BPN-nya nggak bermain, nggak mungkin bisa. Pasti akan tertahan di sana dan akan nggak keluar. Artinya sia-sia gitu. Jadi kalau melihat cerita ini berjalan, apalagi berproses di beberapa tempat, beberapa sudah jadi sertifikatnya. Saya yakin ada
pejabat-pejabat di BPN yang terlibat dalam proses-proses seperti ini. Betul nggak saya bilang kira-kira? Betul Bang, ini kan hari ini sudah keluar tuh pernyataan yang disampaikan oleh Pak Nusron bahwa sudah ada 8 orang. Oke. Nusron apa Gufron? Nusron sama Gufron tuh hampir mirip-mirip lah ya. Walaupun saya bukan siapa-siapa. Jadi sudah ada itu Bang, tapi persoalannya dia hanya dinonjobkan saja. Jadi pencopotan dari jabatan. Jadi selogika saya dia masih melekat status ASN-nya. Ya, jadi kalau menurut saya dugaan yang bersangkutan kalau benar ada kaitannya ya berbuat kejahatan atau tidak pidana itu sangat besar dan ada kemungkinan juga berbuat korupsi karena berbuat kesalahan atau manipulasi. Masa sih mau kalau nggak dikasih uang gitu ya? Betul nggak sih kira-kira? Sangat betul sekali dan mungkin saya melihat bahwa ini bukan permainan di tingkat kabupaten ya. Bukan dilakukan sebatas oleh BPN Kabupaten Tangerang, tapi kemungkinan ini kayaknya terstruktur, sistematis tadi ya. Di beberapa wilayah segala macam, bahkan yang dulu dia pernah menjabat di Subang, ditempatkan di Tangerang, ini memang kelihatannya ada instruksi oleh atasan. Nah terus gini Mas Gufroni, kan waktu itu kita bicara bahwa ada juga sungai yang ditimbun. Padahal kalau kita lihat di kementerian juga ada bidang-bidang yang mempunyai fungsi untuk mengawasi sungai. Daerah aliran sungai lah, itu kan kalau nggak salah di bawah wilayah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, kalau nggak salah lingkungan hidup. Jadi kalau melihat terjadinya hal ini, jangan-jangan dari kementerian juga ada itu yang melakukan pembiaran karena masa sih seluas ini dampak lingkungannya kan pasti ada. Dan waktu kemarin kan kementeriannya Kehutanan dan Lingkungan kan jadi satu ya. Dan banyak lagi persoalan lain. Belum lagi kalau kita lihat dampak kepada masyarakat banyak sekali. Belum lagi dampak lingkungan yang kita katakan tadi. Artinya masa sih kemudian dari bidang di pemerintah daerah atau jangan-jangan kementerian-kementerian terkait lainnya ini nggak tahu soal fakta-fakta ini, nggak mungkin juga gitu loh. Gimana? Memang kita punya fakta-fakta lain apa soal itu? Ya, jadi kan ini sudah sangat viral ya isu begini, dan saya lihat kementerian semua saling lepas tanggung jawab. Oh, ya biasa begitu. Ya begitu ya. Ya termasuk mantan menteri sebelumnya itu. Iya. Nah, jadi antara kementerian, jadi kan soal ini kan sangat terkait dengan kementerian-kementerian, tidak hanya di Kementerian ATR ya, termasuk juga ada soal ada Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah kan juga menerima uang itu. Ya, ini kan menarik ini. Jadi caranya ini adalah untuk diterbitkan sertifikat sudah ada bukti bayar pajak PBB. Jadi artinya melibatkan Dispenda. Gitu ya, pendapatan pajak. Kalau kan nggak mungkin dapat ini apa namanya pemetaan untuk dapat berapa sih tarifnya gitu ya. Termasuk saya menduga ya sangat jelas ada keterlibatan mantan Bupati Tangerang saat itu. Oh, yang kita bilang Zaki itu ya. Oke, menarik sekali. Pak BW, kalau kita melihat dari persoalan ini, tentunya saya walaupun tentunya belum cukup ya, tapi saya ingin mengapresiasi dulu nih pemerintah yang kemudian mendorong ini diusut ya. Saya tentunya belum cukup mengatakan belum cukup karena prosesnya belum terrealisasi gitu. Tapi sampai sejauh ini itu masih oke. Tapi seandainya Pak BW, proses itu dilakukan dengan sungguh-sungguh mau diusut pun nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena ini sudah berkelindan lah dan masif ya. Oleh karena itu butuh pandangan orang yang senior seperti Pak BW ini, yang punya pengalaman banyak kan untuk melakukan advokasi dan banyak hal lain. Seandainya nih Pak BW diminta untuk menjadi pimpinan yang mengatur untuk bagaimana mengungkap ini semua, apa yang mesti dilakukan Pak BW? Mulai dari mana? Dan bagaimana caranya biar nanti aktor intelektual di balik ini juga bisa akan muncul di permukaan gitu? Menurut saya yang pertama ini karena udah lintas sektoral harus ada tim khusus investigasi yang memetakan masalah ini. Dan mencari tahu apa problem sengkarut di dalam proses ini. Karena kalau kita nggak memahami problemnya dan memetakan masalahnya, kita bisa salah dalam mengambil putusan. Jadi Presiden Prabowo harus membentuk tim investigasi khusus untuk menangani persoalan ini. Satu. Terus kedua, tim ini harus lintas, Mas.
melibatkan partisipasi publik, melibatkan teman-teman akademisi, melibatkan orang-orang yang memang concern terhadap isu ini. Pak Gufroni ini harus menjadi masuk dalam bagian tim, misalnya kayak gitu. Jadi dengan begitu tim ini akan mewakili stakeholders yang ada di situ. Dengan kewenangannya sebenarnya bagaimana menyelesaikan masalah ini dan potensial problem lainnya yang bersifat laten, bukan hanya yang manifest. Sekarang kita ini lebih banyak ngurusin yang sifatnya manifest, yang kelihatan oleh mata. Padahal yang sifatnya laten, yang menjadi penyebab dari seluruh akar masalah ini, kita tidak selesaikan. Padahal kita ingin menyelesaikan karena ini ada tidak hanya di PIK 2, tapi juga di berbagai tempat lain. Jadi ini satu tim investigasi. Terus bagian yang kedua, menurut saya harus diambil tindakan yang nyata sekarang. Pembongkaran pagar adalah tindakan yang bisa dilihat negara hadir. Tapi tidak cukup itu. Apa misalnya? Hentikan seluruh proses yang berkaitan dengan sertifikasi. Nyatakan seluruh sertifikat yang dulu tidak bisa lagi dipakai sebagai alat tukar, transaksi, dan bagian lainnya. Udah diagunkan ya Pak? Iya, itu yang situasinya begitu. Ini kan harus di stop, Mas. Jadi tidak boleh lagi bisa digunakan itu. Terus tidak terjadi proses-proses lanjutan yang menyebabkan ini masalah sedang diselesaikan, tapi masalahnya udah berubah lagi, udah kemana-mana. Jadi stop masalah itu dan kemudian kayak moratorium, Mas. Moratorium itu sertifikat yang sedang dibuat dihentikan, sertifikat yang sudah ada diberikan vakum, gitu kan? Nah itu harus dilakukan. Terus yang juga penting adalah segera non-jobkan siapapun yang diduga sebagai terlibat, supaya dia tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa mengaburkan dan bahkan menghilangkan barang-barang bukti. Menurut saya itu mesti dilakukan seperti itu. Nah, terus yang ketiga yang juga jadi penting, proses tadi sudah ada timnya. Terus kedua, lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ini segera. Terus yang ketiga, ini harus dijadikan bagian dari proses untuk membangun gerakan sosial atas pelanggaran-pelanggaran ini, sehingga kemudian prosesnya itu dimonitor, sehingga kepercayaan publik, oh ini negara hadir nih, betul. Mantap gitu, itu terjadi gitu. Nah dengan cara seperti itulah kepercayaan publik bahwa masalah ini akan diselesaikan itu betul-betul terjadi. Dan yang kita mesti cari itu bukan sekedar kelas tukangnya, tapi intelektual dadernya. Betul. Siapa sesungguhnya maestro yang mengorkestrasi seluruh kejahatan ini. Menarik sekali, dan saya kira itu memang Tapi mesti tanya dulu ke Pak Aul Gafroni, setuju nggak? Jangan-jangan ada gimana? Ada ini lain. Punya ide tambahan atau ide lain? Saya ikut ayahanda. udah oke. Jadi memang, saya sebagai makmum ya harus samina wa ta'na. Memang ini Pak Bi, memang perlu banyak bidang yang melakukan investigasi mendalam soal ini, karena kalau ditelusuri betul-betul pastinya banyak juga aliran dana, aliran keuangan, dan itu bisa dipotret juga dari persoalan itu. Dan kita berharap penuntasan persoalan ini jangan dilakukan per sektor ya. Kalau per sektor yang ada kita akan meninggalkan banyak persoalan dan imbas dari masalah ini yang nggak akan tuntas. Kembali lagi kerugiannya tetap kembali ke masyarakat. Dan kalau itu kemudian tidak dituntaskan dengan lebih menyeluruh, saya khawatir timbul persoalan banyak, karena kan di situ sudah ada banyak transaksi itu Pak B. Sudah banyak tindakan-tindakan lain yang terjadi, dan itu akan sangat rumit ya. Saya membayangkan ini nggak mudah nih Pak B. Proses penghilangan barang bukti juga sedang terjadi. Betul. Mas Gufroni, sebagai penutup nih, apa yang Mas Gufroni ingin sampaikan? Karena seingat saya Mas Gufroni sudah lapor ke Mabes Polri juga ya, soal dugaan kejahatan, dan kemudian dipersiapkan juga kan sedang melapor KPK kalau nggak salah ya. Gimana? Jadi gini, saya melihat bahwa polisi ini kan agak lamban untuk menindaklanjuti pengaduan kami. Walaupun memang saya sudah dihubungi lah dari pihak Barreskrim untuk ketemu, untuk pendalaman. Tetapi sambil berjalan, karena kan kalau di Mabes ini kan hanya tindak pidana umum ya. Waktu yang kita adukan kan terkait dengan pemagaran bambunya. Tapi kan berkembang bahwa ini ada indikasi suap, gratifikasi gitu ya, pelibatan orang-orang besar gitu. Maka
ya rencananya kami akan ke KPK. Iya, iya. Ya, menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dengan banyaknya pejabat-pejabat ya yang berkolaborasi dengan korporasi jahat ini ya untuk bisa dilakukan investigasi menyeluruh terkait dengan proyek PIK 2 sejak awal. Jadi harus dibuka semua dokumen-dokumennya. Kemudian apakah ada semacam aliran-aliran uang ya dari pengusaha ini ya aguan katakanlah ke oknum-oknum pejabat baik di level paling bawah termasuk level paling atas. Jadi saya kira ini ada suatu momentum yang harus kita awasi bersama, baik Mabes Polri untuk tindak pidana umumnya, KPK untuk tindak pidana korupsinya. Iya, iya, menarik sekali nih. Dan seingat saya terkait dengan apa namanya itu Agung Sedayu ya, yang bosnya Aguan ya. Ini juga nyaris waktu itu kena OTT di KPK. Oh iya ya. Karena terkait dengan dugaan penyuapan ke pejabat di DPRD lah. Dan melihat dugaan nilai pemberian uangnya, saya menduga hal serupa juga terjadi di tempat-tempat lain. Tapi semoga lah dengan dituntaskan, tentunya kita berharap semua menjadi jelas dan semua pihak yang bermain ataupun berbuat kejahatan bisa diletakkan pertanggungjawaban kepadanya dan hak-hak masyarakat serta perbaikan lingkungan bisa dilakukan segera. Terima kasih Pak BW dan Mas Gufroni. Semoga hal-hal yang kita sampaikan dilakukan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.